Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruswan, NIM E281200013. Saya dari kelas AGT1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu tanah. Nah, di mana dasar-dasar ilmu tanah itu mempunyai 3 sifat fisik, yaitu sifat biologis tanah, sifat fisika tanah, dan sifat kimia tanah. Nah, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sifat biologis tanah. Nah, adapun sifat biologi tanah, sifat biologi tanah berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam dan permukaan tanah. Berbagai jenis makhluk hidup berkembang di dalam tanah, baik berbagai jenis tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup yang berukuran besar atau makro, maupun yang makhluk hidup yang ada di dalam tanah berukuran kecil atau mikro. Nah, adapun strategi perbaikan sifat biologi tanah. Nah, perbaikan tanah dilakukan lebih pada menyeimbangkan kembali hubungan simbiosis, mutualisme, atau hubungan yang saling menguntungkan pada alam. Dengan kembalinya struktur pada tanah secara umum, maka biota tanah sebagai penyedia unsur hara dan penjaga kesuburan tanah akan kembali. Dengan terjaganya kesuburan tanah, maka daya ikat tanah terhadap air, unsur dan terhadap unsur hara dan tanah sebagai sumber hidup utama tanaman akan terpenuhi. Nah, itulah strategi perbaikan dari sifat biologi tanah agar tanah dapat sebagai unsur hara dan terpenuhinya akan tanaman. Nah, adapun organisme tanah, berdasarkan peranannya, organisme tanah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu organisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan yang kedua organisme yang merugikan tanaman, dan yang ketiga organisme yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Nah, itulah peranan 3 peranan organisme tanah. Dan peranan ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, pentingnya organisme tanah. Nah, yang pertama itu mikroba tanah. Berbicara masalah mikroba. Mikroba itu mengenai organisme terkecil yang ada dalam tanah atau mikroorganisme yang ada dalam tanah. Nah, mikroba tanah sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Mereka memperbanyak diri dan aktif membantu penyediaan unsur hara bagi tanaman melalui proses simbiosis dengan jalan melepaskan unsur hara yang terikat menjadi bentuk yang tersedia bagi akar tanaman. Nah, organisme tanah memperbaiki struktur tanah. Bahan sekresi dari organisme tanah dapat mengikat partikel tanah menjadi agregat yang lebih besar. Contohnya, bakteri mengeluarkan kotoran yang berbentuk dan bersifat seperti perekat atau organik gum. Adapun pengelolaan tanah dengan teknologi masukan rendah, LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture, merupakan suatu pilihan yang layak bagi petani dan bisa melengkapi bentuk-bentuk lain produksi pertanian. Karena sebagian besar petani tidak mampu untuk memanfaatkan input buatan itu atau hanya dalam jumlah yang sangat sedikit, maka perhatian perlu dipusatkan pada teknologi yang bisa memanfaatkan sumber daya lokal secara efisien. Bukan hanya sumber daya lokal yang harus diperhatikan juga, tetapi sumber daya manusianya itu sendiri agar lebih efisien lagi. Nah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.